Nah, pada soal ini sebetulnya ada beberapa analisis terkait senyawa A. Namun, kita analisis satu persatu ya untuk mempermudah. Jadi, pada pernyataan pertama itu, suatu senyawa A yakni C4H10O tidak bereaksi dengan logam Na. Nah, kalau kita analisis C4H10O itu kan memiliki rumusnya yakni Cn H2N plus 2O. Nah, yang memiliki rumus CnH2n plus 2O itu ada dua kemungkinan, yakni alkohol dan ether. Nah, sekarang kita cek, alkohol bisa nggak dia bereaksi dengan logam Na? Jadi, alkohol itu dia bisa bereaksi dengan logam Na. Ini bisa. Sedangkan ether dia tidak bisa. Sehingga yang tidak bisa kan adalah ether. Sehingga kita dapat kemungkinan pertama bahwa senyawa tersebut merupakan atau adalah ether. Nah, sehingga pada option B, C, dan E itu salah ya, karena kan kalau B, C, sama E itu kan merupakan alkohol. Jadi ada dua kemungkinan senyawa, yakni metil isopropyl ether dan metil and propyl ether. Jadi kedua senyawa ini sama-sama memiliki rumus C4H10O. Yang membedakan adalah strukturnya saja. Nah, sekarang kita lanjut analisis yang kedua, di mana pada pernyataan kedua itu menerangkan bahwa senyawa tersebut dengan larutan Hi terlebih menghasilkan senyawa Bc dan H2O. Nah, sekarang untuk mempermudah kita buat reaksi dari metil isopropyl ether dan metil N-propyl ether. Nah, jadi ini merupakan reaksi antara larutan ether, yakni metil isopropyl ether dan metil N-propyl ether dengan asam halida berlebih. Nah, di mana reaksi antara metil N-propyl ether itu hasilnya ini, sedangkan metil isopropyl ether itu hasilnya ini. Nah, kemudian pada soal ini pernyataan selanjutnya adalah hidrolisis senyawa B menghasilkan 2 propanol. Senyawa A tersebut adalah, jadi kita cek. Yang tadi, yang awal itu kan ini A, B, ini kan air, kemudian ini A, ini B, kemudian ini airnya. Nah, sekarang kita hidrolisis senyawa B pada masing-masing senyawa ether, yakni sebagai berikut. Nah, selanjutnya yakni hidrolisis senyawa B pada metil N-propyl ether itu sebagai berikut. Ketika metil N-propyl ether ditambahkan dengan air, karena kan direaksikan hidrolisis nih, menghasilkan 1 propanol ditambahkan dengan asam halida atau asam iodida ya. Nah, kemudian kalau metil isopropyl ether ketika direaksikan dengan air menghasilkan 2 propanol dan asam iodida. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa senyawa A yang nantinya menghasilkan 2 propanol adalah metil isopropyl ether.
Atau jawaban yang tepat adalah pada soal ini adalah A. Jadi kita harus melakukan analisis satu persatu, di mana yang pertama tadi kita cek dulu mana senyawa dari C4H10O itu yang bisa bereaksi dengan logam Na. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan mana yang tidak bisa bereaksi dengan logam Na, langkah selanjutnya adalah kita lakukan lagi reaksi atau dianalisis senyawa yang ketika dilarutkan dengan larutan Hi berlebih nantinya menghasilkan senyawa B, C, dan H2O. Nah, selanjutnya kalau sudah, langkah terakhir adalah menghidrolisis senyawa B. Sehingga didapatkan bahwasanya larutan atau senyawa A itu merupakan metil isopropil ester.